Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal qamaru bi husban asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang mulia, dalam buku The Logical of Scientific, di mukaddimah buku itu dijelaskan tentang unsur-unsur manusia. Unsur manusia yang pertama adalah unsur jasmaniah. Secara jasmani, manusia berasal dari materi yang kita kenal dengan tanah, min turab, min tin, min sa'id, dan lain sebagainya. Karena jasmani dia bersifat materi, maka segala yang bersifat materi pasti terbatas. Pasti terbatas. Mata kita terbatas. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu kita bisa melihat secara jelas sebuah teks Quran. Tapi 30 tahun kemudian mungkin perlu dibantu oleh kacamata yang membantu ketika kita membaca Quran. 30 tahun lalu kita sanggup duduk mendengarkan ceramah sejam 2 jam. Tapi sekarang setengah jam saja mungkin kita sudah beberapa kali mengganti posisi duduk kita. Kenapa? Karena jasmani sifatnya terbatas. 40 tahun lalu gagah kita, tapi 40 tahun kemudian kita menjadi orang yang rapuh. Kenapa? Karena keterbatasan jasmani kita. Berbeda dengan jasmani, ruhani bukan berasal dari materi. Kalau kita lihat Al-Quran misalnya, surah Al-Mu'minun, tentang proses penciptaan manusia, di sana dijelaskan ada 3 fase penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu. Yang pertama adalah nutfatan. Dalam hadis Sunan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani dijelaskan bahwa proses nutfatan terjadi 40 yawman, selama 40 hari. Lalu berubah dia menjadi alaqatan, menjadi segumpal darah. Berapa lama? 40 yawman, 40 hari. Kemudian berubah dia menjadi mudghatan, segumpal daging. Itu pun 40 yawman. Dari nutfatan sampai mudghatan, maka prosesnya berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan lamanya. Ketika usia janin di dalam rahim ibunya 4 bulan, maka kemudian Allah berfirman, wa wafahtu fihi min ruhi, maka aku terima dalam janin ini bagian dari ruhku. Dalam redaksi lain Allah berfirman, wa wafahna fihi min ruhina, kami tiupkan dalam janin ini bagian dari ruh kami. Jadi jika jasmani
berasal dari materi, maka rohani datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita bisa memahami jasmani dengan segala keterbatasannya berbeda dengan rohani yang tak terbatas. Jasmani dibatasi oleh ruang, oleh waktu, oleh kesempatan, tetapi rohani tak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena rohani tak terbatas. Persoalannya muncul kemudian ketika rohani diletakkan ke dalam jasmani yang terbatas, dan kemudian jadilah kita sebagai manusia. Apa yang akan terjadi ketika rohani yang tak terbatas diletakkan ke dalam jasmani yang terbatas? Maka akan terjadi kegelisahan, akan terjadi ketakutan, akan terjadi keresahan, akan terjadi ketidaknyamanan ketika rohani yang bebas merdeka yang datang dari Allah dimasukkan ke dalam jasmani yang serba terbatas. Kita ilustrasikan seperti burung yang biasanya bebas berkeliaran, dia makan di mana saja, dia minum apa saja semau dia bebas terbang kemana saja. Lalu kita tangkap burung itu, lalu kita masukkan ke dalam sangkar, maka pasti dia akan gerabakan, dia akan gilas, dia akan tabrak apa saja yang ada dalam seisi kandang. Kenapa? Ada takut di situ, gelisah di situ, rasa segala sesuatu yang membuat tidak nyaman dia di situ. Kenapa? Karena biasa dia bebas menjadi penjarakan dalam satu ruang yang terbatas, maka dia akan mengalami kegelisahan dan ketakutan. Lalu si punya burung kemudian melakukan terapi supaya burung ini kemudian menjadi jinak. Setiap malam dia embunin di burung, dia semprotin sampai basah. Berhari-hari dia lakukan itu sampai kemudian burung itu mulai tenang, mulai nyaman gerakannya. Apakah kemudian dia akan makan produk pabrikan burung di sana? Belum. Si pemilik masih harus memberikan kroto, masih harus memberikan jangkrik sebagaimana yang lazim ia dapatkan secara bebas di luar sana. Maka ia gunakan itu. Sekian lama itu berproses dan berproses bulan-bulanan bahkan tahunan. Pada titik terakhir si burung itu merasa nyaman dan ia pun mulai mengeluarkan suara-suara indahnya, dan kita merasa nyaman dengan itu semua. Burung yang hina dalam bahasa Arab adalah uns atau ins, satu akar dengan kata al-insan yang berarti manusia. Saudara jemaah yang mulia, prinsip dan hakikat manusia adalah insan, ins dia, uns dia. Jika dia melalui terapi yang Allah dan Rasulnya atur. Ketika anak kecil baru dilahirkan, meranjak dia menjadi Soviet, jadi Gulam kemudian menjadi Soviet, dari Soviet dia menjadi Tiflan, dari Tiflan dia menjadi Tamyizan, baru nanti dia menjadi akilan. Maka proses itu akan ia jalani sebagaimana sebuah siksaan di saat ruh terjebak oleh bingkai-bingkai jasmania. Maka sering kita lihat anak-anak kecil yang Soviet buang air sembarangan, pipis sembarangan, berlaku seenaknya, berlaku di luar nalar kita, minta sesuatu tidak diberikan, dia akan nangis berputar-putar, dia merengek-rengek. Itulah ketika ia belum mendapatkan terapi sehingga kemudian ia menjadi akilan. Maka Islam mengajarkan muru auladakum bis shalah fastabir 'alaiha. Ajarkan anak kamu sholat dari masih kecil, usia 7 tahun ajarkan masjid, ajarkan mereka sebagai sebuah terapi agar ketika akilan mereka menjadi insanan, mereka menjadi orang yang jinak, orang yang bisa bersosialisasi, orang yang bisa memberi manfaat untuk orang yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan salah satu terapinya adalah dengan melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Apa maknanya? Dalam konsep irfani dalam manhaj Muhammadiyah, puasa bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan.
Kalau puasa cuma tidak makan, tidak berhubungan dan tidak minum, mohon maaf, anak TK yang masih belajar pun sanggup untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau puasa cuma tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, maka anak SD yang mendapat tugas dari gurunya untuk mencatat apa yang dilakukan selama Ramadan sanggup melakukan itu. Bahkan berwaktu melaksanakan sholat tarawih. Lalu apa makna dan pesan tersirat, saudara, dari ibadah Ramadan itu sendiri? Hadirin jamaah yang mulia, panggilan puasa menggunakan khitab dan mukhatabnya adalah amanu ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat Quran terjemah, maka sering dimaknai wahai orang-orang yang beriman. Tetapi ketika kita maknai wahai orang yang beriman, kita padankan dengan kata mukmin, maka akan muncul persoalan di situ. Kalau amanu dimaknai orang-orang beriman, lalu apa makna mukminun, makna mukmin dalam ayat yang lain? Oh, mukmin artinya orang-orang beriman. Lalu apa bedanya dengan di ayat amanu? Pada secara teks antara amanu dan mukmin. Maka secara semantik dapat kita pahami. Sebagai ilustrasi, saya Al-Fakih Nur Hadi adalah mukmin. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Nur Hadi adalah mukmin. Lalu mulai ditanyakan, kenapa Nur Hadi disebut mukmin? Karena Nur Hadi punya iman. Di mana imannya? Apakah karena menggunakan kopiah? Apakah karena menggunakan jenggot yang panjang? Apakah karena menggunakan baju batik? Apakah karena menggunakan celana? Bukan itu imannya. Ukuran iman adalah di dalam dada. Ukuran iman adalah rohani. Karena puasa bukan cuma sekedar panggilan jasmani, ya ayyuhalladzina amanu, tetapi panggilan rohani. Yang dipanggil bukan jasmaninya, yang dipanggil bukan aksesorisnya, yang dipanggil bukan tampilan luarnya, tetapi yang dipanggil adalah rohaninya. Berapa banyak orang yang ketika ditanya siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Nabi Rasulullah Muhammad? Yakin akan datang kiamat? Yakin. Tapi mereka tidak melaksanakan sholat. Tapi mereka tidak melaksanakan puasa. Ketika Tuhan siapa? Allah. Tapi mereka abai terhadap syariat. Kenapa? Karena imannya belum terpanggil untuk melaksanakan syariat. Ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan rohani. Kewajibannya adalah kutiba alaikumussyam, melaksanakan ibadah puasa. Dari beberapa kitab-kitab fikih, hampir semua ulama fikih mendefinisikan puasa adalah imsak anil akli wasyurbi wal jima'i, imsak min syahwatil buduni, imsak anil muftirah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Saudara, kalau puasa hanya makan jasmaniah. Kalau puasa tidak minum jasmaniah. Kalau puasa cuma tidak berjima, jima adalah jasmaniah. Panggilan puasa, panggilan ruhaniyah. Ketika orang hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, maka ada gap di situ antara panggilan rohani dengan pelaksanaan yang bersifat jasmani. Maka wajar kemudian kalau kita amati dari tahun ke tahun kita melaksanakan ibadah puasa, kita umat Islam hanya seperti ini, dan seperti ini tanpa ada perubahan apa-apa. Coba cermati. 10 tahun yang lalu kita puasa, maka orang akan banyak, hampir semua melaksanakan ibadah puasa. Tapi perhatikan 3 hari kemudian mulai berkurang yang melaksanakan puasa. Perhatikan seminggu kemudian mulai orang seenaknya makan di pinggir jalan dan seterusnya. Sholat tarawih, yakinnya 15 tahun yang lalu hari pertama, kedua penuh di mana-mana. Tapi coba bandingkan dengan hari ke-7.
Dan ini terus terjadi. Kenapa? Karena pemahaman terhadap hakikat puasa belum mencapai aspek-aspek ruhaniyah. Karena Al-Faqih memaknai kalimat la'allakum tattaqun itu adalah menjadikan kalian manusia-manusia berkualitas dalam konteks kompetisi kehidupan kalian. Oleh karenanya jamaah yang mulia, dalam kitab Ibadatul Ahkam Abbas Alwi Al-Maliki dan Sulaiman Al-Muri mengatakan bahwa sesungguhnya puasa itu bukan imsak an syahwatil butuni, dia bilang, tapi puasa adalah imsak an syahwatil batni, mengendalikan dari hawa nafsu yang tersembunyi, dan itu adanya jauh dalam batas hati manusia sebagai tempat di mana ruh berdiam untuk menunggu kebebasan dan pembebasannya. Apa hasilnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Saudara, satu hari kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dari mulai subuh sampai kemudian maghrib. Di saat maghrib kita siapkanlah segala kebutuhan kita berbuka, dari mulai teh manis, kurma, makanan kecil, kola, biji salad, bahkan apapun ada di hidangan meja untuk berbuka. Ketika azan berkumandang, maka kita akan merasakan, ya Allah, akhirnya sampai dulu, alhamdulillah. Maka di antara jajaran makanan yang kita makan ini, di saat azan berkumandang, maka dapat dipastikan yang pertama kita sentuh adalah segelas besar teh manis. Kita ambil dengan perasaan gembira, kita mengucap alhamdulillah. Lalu dimulai dengan bismillah, Allahumma laka sumtu. Kita tempelkanlah gelas itu di bibir kita. Sedikit dan perlahan kita nikmati tetesan teh manis di bibir kita, lalu masuk membasahi kerongkongan kita. Itulah puncak kenikmatan yang pernah Rasul sampaikan, lisoim farhatan. Ada kebahagiaan yang tidak ada batasnya bagi orang yang berbuka ketika ia berbuka puasa. Ada segelas besar, apakah semuanya dimakan? Apakah semuanya diminum? Tidak, hanya sedikit saja. Setelah itu ia mulai makan kurma, ia mulai makan kolak. Bagaimana rasanya? Apakah sama dengan kenikmatan sedikit teh manis? Tidak, kenikmatan mulai berkurang. Dia minum es mulai berkurang, dia makan bihun mulai berkurang, dia makan lontong, dia makan gorengan. Semakin kesana kenikmatan mulai berkurang dan perlahan pun hilang. Apa maknanya? Ruhani yang bebas dari jasmani, nggak memerlukan jasmani yang banyak, nggak memerlukan materi yang melimpah, nggak memerlukan harta yang banyak, nggak memerlukan jabatan yang terus-menerus. Tidak. Ruhani yang merdeka hanya sedikit yang dia butuhkan dengan jasmaninya. Kenapa? Dengan begitu ia akan meraih kebahagiaan. Itulah puncak spiritual daripada ibadah puasa di bulan Ramadan. Saudara, semoga Ramadan ini jauh lebih baik dari Ramadan yang lalu. Dan kita paham, puasa bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Dia adalah upaya kita membebaskan ruhani kita dari keterpenjaraan jasmani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul bi hadha astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu liman jahada wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ashabil Qur'an. Allahumma ta'ala usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
تفضل الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى أيضا في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصلى الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله يا ربي يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك من عاقل الإذن من الشتاء ومن رحمة من كتابك واسمك المعظم ووجهك الأعلى وبكلمتك التامة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ampuni karena kebodohan kami ya Allah, ampuni karena keangkuhan kami ya Allah, ampuni karena ketidaktahuan kami, ampuni atas segala kezaliman kami, ampuni ketidakberdayaan kami. Tanpa ampunan kasih sayangmu, tanpa belayang hidayahmu, kami akan tersesat dalam kehidupan materi kami. Tetap kami dalam iman ya Allah, bimbing kami dalam sinar ketakwaan. Belai hati kami, lembutkan hati kami untuk berdiri di atas aturan-aturan Rasul. Ya Rabb, jadikan Ramadan ini pintu terbaik pertaubatan kami, pintu terbaik agar kamu masuk di dalamnya mendekati. Jadikan Ramadan ini ya Allah cara kami untuk memerdekakan roh kami agar kami bisa dekat denganmu. Bimbing kami di atas kelalaian dan kelemahan kami. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban. Wa balikna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. إلى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه يذكركم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد